قل Terus sekarang pelajaran sirah Nabi. Masih baiat Aqobah. Nanti pertemuan berikutnya kita masuk hijrah. Jadi hijrah Nabi itu kan nanti pada awal hijriah. Hijrah Nabi itu pada awal hijriah je. Sebelum hijrah Nabi tadi di bulan Dzulhijjah. Nah, ini ada namanya baiat Aqobah. Untuk persiapan. Diadakan baiat ini dulu, perjanjian ini dulu, janji setia, biar nanti ketika hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tidak mendapatkan gangguan. Maka mudah ketika itu mereka lakukan hijrah, pindah dari Mekah ke mana? Madinah. Maka ada baiat ini dulu. Baiat ini sebagai muqaddimah, pengantar untuk masuk dalam hijrah. Nah, hijrahnya akan kita bahas pekan depan. Sekarang kita rampungkan pelajaran dari baiat Aqobah kedua. Monggo dibaca. Pelajaran sirah nabawiyah. Pelajaran dari baiat Aqobah kedua. Lanjutan. Isi baiat Aqobah kedua, kamu berbaiat kepadaku untuk mendengar dan taat ketika bersemangat dan malas, untuk menafkahkan harta ketika sulit dan mudah, untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, untuk berbicara di jalan Allah dan tidak takut kepada orang yang mencela. Hendaklah kalian menolongku jika aku datang kepada kalian, melindungi aku sebagaimana kalian melindungi diri kalian, istri dan anak-anak kalian, dan bagi kalian adalah surga. Nah, ini isi baiatnya ya. Sini untuk taat kepada pemimpin ketika bersemangat dan ketika menghadapi malas tetap taat pada pemimpin penguasa. Kemudian untuk menafkahkan harta ketika sulit dan mudah berarti diperintahkan sedekah. Terus untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar berarti amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian untuk berbicara di jalan Allah dan tidak takut pada orang yang mencela. Pokoknya sampaikan kebenaran walaupun nanti dia itu dicela. Yang hak, yang benar tetap dia sampaikan. Terus hendaklah kalian menolongku jika aku datang kepada kalian, melindungi aku. Nah, ini kata Nabi ya. Melindungi aku sebagaimana kalian melindungi diri kalian, melindungi istri, melindungi anak-anak kalian, dan bagi kalian itu adalah surga. Berarti Nabi SAW minta para sahabatnya itu untuk melindungi beliau. Jaga Nabi. Ketika Nabi itu berhijrah, nah suruh jaga tuh. Selain Nabi dijaga, istri-istri Nabi juga dijaga. Sebagaimana kalian itu jaga keluarga-keluarga kalian lagi. Perlakukan seperti itu. Nah, isi baiatnya atau janji setianya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Beberapa pelajaran dari kisah baiat Aqobah kedua lanjutan. Beberapa pelajaran dari kisah baiat Aqobah kedua lanjutan. Ketiga, pada akad baiat menjelaskan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar dalam agama. Allah berfirman ketika menyebut sifat-sifat orang beriman, at-tabi'una al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raqi'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan bergembiralah orang-orang mukmin itu. Quran surat At-Taubah ayat 112. Terus di ayat lainnya menjelaskan. Di ayat lainnya menjelaskan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din
ba'di ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizul hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 71. Terus ini mengungkapkan kedudukan amar ma'ruf nahi mungkar dalam agama, karena Allah Ta'ala menyebutkan secara beriringan amar ma'ruf nahi mungkar dengan perintah mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah serta Rasulnya. Baik. Di dalam baiat tadi kan dikatakan untuk menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar itu artinya memerintahkan. Ma'ruf itu artinya kebaikan-kebaikan. Nahi itu artinya melarang. Mungkar itu kemungkaran atau perkara yang jelek. Nah, dalam dua ayat tadi itu disebutkan tentang motivasi, dorongan selain kita ibadah juga al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Atau ayat 112 tadi disebutkan kita diperintahkan untuk lakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, ngajak orang untuk lakukan kebaikan, kemudian ingatkan orang, nahi mungkar dari kemungkaran. Namun tentu saja amar ma'ruf nahi mungkar itu punya aturan. Ini sudah pernah saya jelaskan ini aturan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawanya bahwa amar ma'ruf nahi mungkar dilakukan dengan 3 aturan. 3 aturan ini harus ada, atau dengan 3 syarat. 3 syarat ini harus ada. Kalau tidak ada, berarti amar ma'ruf nahi mungkarnya tidak benar. Yang pertama, memiliki ilmu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, memiliki ilmu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar. Memiliki ilmu gimana? Dari majelis ilmu, ngaji dulu. Terus yang kedua, harus bersikap lemah lembut, tidak boleh kasar, tidak boleh keras. Lemah lembut berarti pelan-pelan. Karena itu yang akan membuat orang itu mudah terima. Beda kalau dengan sikap keras, emosi, marah-marah, atau tidak lihat waktu, tidak lihat kondisi, langsung truk pokoknya dinasihati itu. Harus ada lemah lembut, pakai aturan, kapan mau bicara, kalimatnya seperti apa, bicaranya bagaimana, itu diatur. Terus yang ketiga, syarat yang ketiga kata Ibnu Taimiyah, harus sabar setelah amar ma'ruf nahi mungkar. Harus sabar ketika amar ma'ruf nahi mungkar. Maka lihat yang pertama apa? Memiliki ilmu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua,
Harus bersifat lemah lembut. Bersikap lemah lembut. Ini di tengah-tengah amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga, Harus sabar. harus sabar. Harus sabar ketika sudah selesai dari amar ma'ruf nahi mungkar, bisa jadi nasihatnya diterima, bisa jadi ditolak, bisa jadi ada yang lain itu malah boikot, bisa jadi yang lain itu malah marah-marah. Kita tugasnya sabar. Butuh waktu. Orang itu bisa berubah, nggak bisa langsung saat itu juga. Ini mau terapkan untuk yang ceramah, mau terapkan untuk jadi khotib masjid, mau terapkan untuk jadi takmir masjid. Ya, pokoknya terapkan 3 itu tadi. Ya, terapkan 3 ini. Punya ilmu, lemah lembut, kemudian dengan sikap apa? Sabar. 3 ini menghimpun segala kaidah yang mengajarkan tentang cara kita itu berdakwah. 3 ini sudah cukup sebenarnya. Dalam lemah lembut, dalam sabar itu ada sikap hikmah. Hikmah masuk di situ tuh. Apa itu hikmah? Hikmah itu bijak. Maka orang yang amar ma'ruf nahi mungkar harus bijak. Dia lihat kondisi orang yang dia mau nasihati, ini orang yang sudah paham atau belum. Karena ada orang yang lakukan kesalahan karena memang nggak tahu. Seperti dulu kondisinya Arab Badui yang tiba-tiba masuk masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas pipis di pojok masjid. Ya. Kencingnya itu di pojok masjid. Bapak-bapak kalau ada di situ kira-kira marah nggak itu? Hah? Emosi nggak? Oh jelas itu. Ini orang ngel-ngelan mau masuk masjid langsung pipis. Nabi malah biarkan. Sahabat sudah marah-marah. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah apa? Biarkan dia sampai selesai. Sudah, kalian gak usah marah-marahin dia, biarkan dia rampungkan kencingnya. Ngopek banget ya Nabi ya, sabar sekali. Nabi ketika itu biarkan dia kencingnya sampai rampung karena ada hikmahnya di sini, punya hikmah beliau, bijak. Seandainya orang yang kencing tadi disuruh berhenti tiba-tiba, apa yang terjadi? Ngacung. Ngacung bapak-bapak. Jenengan pas lagi pipis terus orang suruh, Pak, stop Pak. Apa yang terjadi? Nah, sebentar ini nih Pak. Najisnya kemana-mana, betul. Apa meneh? Siapa lagi tadi? Ya. Kaget ya. Ini terserah ya. Apa nih basah? Hah? Celananya kena najis. Celananya kena najis. Kalau kena najis boleh dipakai sholat atau tidak? Tidak boleh. Apalagi. Apanya sakit? Menahan. Oh ya tiba-tiba stop Pak, langsung ditahan gitu ya? Nah, yo sakit. Ya apa-apa ya. Wes, saya urung. Marah-marah. Siapa yang marah? Yang kencing tadi? Ya bisa. Iya dia bisa marah-marah. Wah yang ini marahin saya kok, besok saya nggak mau sholat lagi di masjid ini. Mau dinasihati baik-baik gitu loh. Nah bisa. Mudorotnya banyak sekali. Ini kok kabeh ditakke ta Pak? Iya cepet gitu. Wah iso bangkrut aku kuwi Pak. Ya, mudorotnya banyak sekali loh tadi masalahnya.
Kalau nahan tiba-tiba tadi sakit, iya tak? Ya. Nggak ada yang kencing, bapak kencing langsung stop gitu, kayak nggak ada. Terus kaget, terus tadi apa, kencingnya kemana-mana, terus nanti celananya sendiri malah kena najis. Itu kalau diberhentikan itu, Nabi malah suruh apa? Biarkan. Resikonya di tempat itu ya ada kencing. Apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi? Nabi SAW suruh sahabat, ambil satu wadah air, siram itu kencing. Padahal kencing itu Pak, Bu, itu kan bisa dibiarkan saja tak? Iso kering tak? Ya. Kalau kering itu jadi tempatnya jadi suci enggak? Beda. Kepiye toh? Beda. Bekasnya tadi. Ini kencing. Ya. Tak biarkan seminggu. Oh, masih ada baunya. Baunya wes hilang. Sudah seminggu wes menguap loh gue. Tetap tempatnya najis. Baunya nggak ada. Tadi kencingnya juga wes orang nampak. Sudah suci belum? Belum. Suci. Ya, kan dua ini yang paling pokok nih. Ya toh, kita lihat, oh ini sudah nggak ada lagi. Cium baunya, oh sudah tidak ada lagi. Oh selesai berarti. Bekasnya tadi. Bekasnya, wes dia itu hilang kok menguap. Tak kipasin terus nggak kipas. Piye? Ya udah. Bisa hilang. Namun kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh siram bekas kencing tadi dengan air? Ayo, siapa bisa jawab? Ibu-ibu, sebentar ibu-ibu ya. Supaya baunya hilang, ya, wes. Terus, saya buri tiang mana? Ngadeg bu, yang jilbab kuning, kuning. Nggih, napa bu? Supaya bersih gak ada najisnya. Ya wes sami mawon yo tak nei wae ora apa-apa. Terus iki cadaran. Apa Bu? Sampun. Terus jilbab pink Bu. Sampun, silang. Kenapa pakai air? Kenapa nggak dikeringkan saja, Pak? Larut lantainya. Jawab siji toh. Biar segera hilang karena masjid mau dipakai. Betul, Pak. Kalau nggak disiram segera, ya toh? Nggak disiram langsung, nanti orang mau sholat gimana coba? Nunggu kering loh. Oh keringnya seminggu, Pak Bu. Sekarang masjid nggak bisa dipakai, ada bekas kencing. Lama sekali. Kalau disiram langsung segera hilang. Berarti boleh dipakai nggak kalau sudah hilang? Boleh dipakai masjid tadi. Ya toh? Makanya Nabi SAW suruh ambil air tuh, siram tuh kencing itu, biar cepat hilang najis tadi dari masjid. Soalnya masjid tempat umum, orang itu bolak-balik untuk sholat. Beda kalau jenengan sikapi di rumah, kalau di masjidnya beda, segera dihilangkan. Dan ini tanda kalau masjid itu tidak boleh ada najis, dan najis harus segera hilang. Ya, jadi ada di karpet masjid misalnya, ada bocah itu pipis ini ya, jenengan nggak bisa tinggalin lama-lama itu. Soalnya resikonya untuk orang yang sholat berikutnya datang terus nggak ngerti di situ ada najis. Iya kan? Nah, kencing itu masuk najis apa? Najis berat, najis ringan, apa najis pertengahan? Ayo, siapa jawab? Entah ngacung sek toh. Kabeh iki kepiye toh? Oh, pojok sana, Pak. Ya. Hah? Najis apa? Najis sedang. Najis berat iki ya apa toh najis berat? Ya, si abu-abu. Air liur anjing. Najis ringan ki kaya apa najis ringan? Ampun mau Pak. Sudah toh? Oh iya Pak. Air kencing bayi laki-laki yang belum diberi makan, cuma bergantung pada ASI. Nah, balik lagi tadi. Itu namanya hikmah. Gak langsung frontal gitu nasihati Arab Badui. Nabi mikir,
Ini kalau di stopin langsung kencingnya tadi, oh masalah besar itu. Dampaknya lebih luar biasa. Cuma sekadar padahal nasihati dia. Namun dampaknya kencingnya kemana-mana, bisa pindah lagi arah badui itu ke tempat lain. Karena memang tidak didasari hikmah. Maka kalau nasihati orang lain harus pakai hikmah. Makanya tadi ada istilah lemah lembut, mikir. Sama kalau sampaikan materi juga nih. Jenengan misalnya mau ngisi ceramah, khutbah, mikir juga. Jangan cuma main tembak-tembak aja itu langsung. Wah, Pak Ustadz di sini masjid saya ini banyak kesyirikan, banyak kebid'ahan. Wes cara tak omongin langsung. Iya jelas. Jenengan langsung bisa ngomong ceramah 1 kali. Besok nggak diundang lagi. Betul nggak? Betul. Maka ini jamaah Gunung Kidul nih kalau saya lagi ngisi pertama aku wes ditembak-tembak suruh jawab yang berat-berat. Ya ragilem aku. Pak Ustadz ini gimana? Padahal jamaah ini belum tahu apa-apa. Sholat wae sulit. Ngajak ke masjid saja belum bisa-bisa ya nah. Suruh tanya-tanya yang berat-berat. Orang tak jawab jelas itu. Makanya kadang kalau ada yang nanya gitu, ini apa menaiki ditunda. Ya biasa kayak gitu. Karena mikir. Biar orang bisa terima dulu. Iya kan? Ya. Jadi ada strategi itu. Bisa nanti pelan-pelan gitu. Kan enak kalau pelan-pelan gitu. Oh sudah masuk lagi, oh sudah masuk, oh saya sadar sendiri. Kan nggak jadi paksaan jadinya. Paham nggih Bapak nggih? Ya, terus sekarang setelah amar ma'ruf nahi munkar, poin keempat. Pada baiat Aqabah terdapat keutamaan yang besar bagi orang-orang Ansor radhiyallahu anhum. Banyak hadis yang menerangkan keutamaan mereka. Dari Ansor itu apa yo Ansor gue yo? Kaum Ansor. Siapa iso jawab iki? Ibu-ibu. Monggo Bu. Ansor. Apa? Pendatang. Kaum Ansor dimaksud apa? Penduduk asli mana? Madinah. Itu namanya Ansor. Yang hijrah namanya apa? Ngacung. Apa? Wes, tak ya. Yang penduduk asli kota Madinah namanya apa? Ansor. Yang berhijrah dari Mekah ke Madinah namanya apa? Muhajirin. Penduduk Gunung Kidul namanya apa? Wong Gunung Kidul, ora Ansor, ora Muhajirin. Itu sana, itu penduduk sana itu. Kalau bicara Ansor, nah itu berarti para sahabat dulu itu yang tinggal di Madinah. Yang masuk Islam duluan siapa? Muhajirin apa Ansor? Muhajirin apa Ansor? Muhajirin. Ya, Ansor belakangan kan? Karena kan Nabi SAW hijrah dulu. Nah, maka di sini disebut ini keutamaan orang-orang Ansar, penduduk asli Madinah. Ya, coba baca keutamaannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikenal juga dengan Abu Qasim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sekiranya orang-orang menempuh satu lembah atau atau jalan di gunung, dan orang-orang Ansor menempuh satu lembah atau syi'ib yang lain, niscaya aku akan menempuh lembah orang-orang Ansor. Kalau bukan karena hijrah, sungguh aku sudah menjadi seorang dari Ansor. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, beliau tidak dizolimi. Kutebu dengan ayah dan ibuku. Kutebus dengan ayah dan ibu. Ya, kutebus dengan ayah dan ibuku. Mereka telah memberi tempat kepada beliau dan menolongnya. Atau ungkapan lain. Nah, lihat. Nabi sendiri dalam hadis ini katakan, ya, aku sebenarnya pingin jadi orang Ansar. Namun Nabi SAW di Mekah. Seandainya yang aku inginkan apa? Aku sendiri ingin jadi orang Ansar. Karena sifat orang Ansar itu Masya Allah mau nolong itu orang-orang Muhajirin. Padahal mereka dengan Muhajirin, ya, itu sebenarnya saling bersaing, namun mereka nggak iri sama orang-orang Muhajirin tuh, nggak, malah dibantu.
ada cerita namanya itu Ummu Sulaim. Nama aslinya itu Rumaiso. Ya, tanpa .com. Saya buletin tau. Ummu Sulaim ini punya suami namanya Abu Tolha. Suaminya namanya siapa? Abu Tolha. Nah, Nabi SAW ketika itu di masjid kemudian beritahu pada para sahabat yang lain, saya punya tamu nih. Siapa kalian? Ya ini orang-orang Ansor ditawarin ya. Siapa di antara kalian yang mau nyambut tamu saya? Ngacung si Abu Tolha, ya Rasulullah, biar saya saja yang nanti layani tamu tersebut. Ternyata di rumah Abu Tolha Ummu Sulaim tidak punya apa-apa selain makanan untuk bayinya sendiri. Berarti jatahnya kurang. Berarti kalau jatahnya untuk bayinya, berarti bayinya resikonya kalau layani tamu berarti bayinya nggak makan ya tak? Yang punya rumah juga nggak makan, terpaksa tamu yang makan, tetap mau layani. Dia pulang terus dia beritahu sama istrinya, sudah kamu masak aja. Bayi kita gimana? Tidurin bayi kita itu. Kalau dia nangis-nangis, tidurin dia sekarang. Terus setelah itu dimasak, siap, makanan siap untuk disajikan. Masalahnya cuma satu Ji. Maka Ummu Sulaim pakai trik lampu rumah dimatikan. Straight. Pinter toh? Ya. Pinter. Terus piring 2 dikeluarin, 1 itu punya isi untuk tamu, 1-nya kosong. Ya. Terus Abu Tolha nemani tamunya tadi, Abu Tolha kemudian cuma bunyikan piring. Tahu bunyi piring ya? Ya, ting ting. Nah, ting ting ting. Nah, itu. Yang tamunya makan sampai habis. Abu Tolha cuma apa tadi? Bunyikan piringnya. Terus tamunya itu pulang. Alhamdulillah sudah dilayani. Lapor pagi-pagi pada Kanjeng Nabi. Rasul tanya, gimana tamu semalam? Alhamdulillah wahai Rasulullah, kami layani tamu tadi dengan baik. Ceritanya persis kayak tadi itu. Rasul cuma tertawa saya, ya Allah kamu kok nekat banget, nggak punya apa-apa, namun mau layani tamu dari luar tadi. Orang-orang muhajirin dia layani, padahal dia itu sebenarnya butuh. Inilah yang Allah puji dalam surat Al-Hasyr. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri? Tadi Abu Tolha dahulukan orang lain kan? Iya. Padahal dia butuh kan? Nah, dia kasih makan pada orang lain. Padahal dia butuh nggak tadi untuk makan? Butuh sekali. Butuh nggak? Butuh sekali. Walau kana bihim khasasah, walaupun dia juga butuh. Kira-kira kasih kayak begini, ini orang pelit apa bukan ya kayak gini? Hah? Ini dermawan apa lebih dari dermawan? Lebih dari dermawan. Lebih dari dermawan. Karena nggak punya apa-apa saja tetap nekat, berani untuk kasih makan tadi. Wa may yuqashuha nafsi, siapa yang selamat dari sifat pelit dan tamak, fa ulaika humul muflihun, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ini lagi jelaskan kisah tadi itu. Sebagian para pakar tafsir diantaranya Imam Ibnu Katsir sebutkan ini kisah Abu Tolha tadi. Ayat tadi tentang menerangkan tentang Abu Tolha. Ini lagi ceritakan tentang kaum muhajirin dan Ansar. Lihat cintanya itu mereka itu gimana pada orang-orang yang datang tadi. Yaitu orang-orang muhajirin, mereka cintai, layani. Coba apa yang mereka itu miliki, mereka siap untuk korbankan. Sampai ada seorang sahabat saudagar kaya raya. Dulu ketika di Mekah itu kaya raya, namun karena resikonya hijrah dia tinggalkan semuanya. Tinggalkan semuanya Bapak Ibu, nggak punya apa-apa, jatuh miskin ini saudagar kaya ini. Datang ke Madinah, Nabi SAW persaudarakan dia dengan orang Ansor. Kemudian karena orang Ansor ini kasihan sama Abdurrahman bin Auf, nggak punya istri, ya saudaranya ini kemudian tawarkan, saya punya 2 istri.
Silakan kamu pilih mana yang kamu senang. Saya ceraikan satu yang kamu senang tadi itu. Nanti sudah lewat masa iddahnya, itu untuk kamu saja. Kasih apa, Pak? Kasih istri. Ini orang guru makanan loh ini. Mana yang kamu senang? Kalau jenengan paling cuma bilang gini, sudah ini saya wes tua, wes elek untuk jenengan aja. Coba lihat, ini enggak, mana yang kamu senangi, coba lihat. Kon milih. Kalau jenengan waduh ora tak nei jelas. Ini suruh milih, coba otak masuk di mana itu kita. Kok bisa itu kayak gitu? Itu saking cintanya kaum Ansor pada orang-orang Muhajirin. Masya Allah, luar biasa tak? Di zaman kayak gini ada nggak kayak gitu? Boro-boro mikir istrinya sendiri aja mumet, coba lihat. Mau kasih orang lagi. Dia mikir aja ini mumpung ada istri kan, mau kasih orang untuk apa? Mikir kayak gitu. Palingnya dulu di masa silam ini. Sampai kayak gitu dipikirin. Abdurrahman bin Auf dari Mekah itu gak punya apa-apa. Terus Abdurrahman apa sikapnya ketika ditawarkan istri tadi gimana? Dia bilang enggak. Saya cuma mau tanya, pasar di sini di mana? Coba malah tanya pasar, ditunjukkanlah pasar itu di sana. Sudah biarkan saya kerja. Akhirnya Abdurrahman bin Auf itu kerja. Akhirnya kumpul-kumpul uang, akhirnya bisa nikah. Dia jadi kaya lagi, terus nikah dan tidak diketahui oleh Nabi. Tiba-tiba itu nikah dan dia ketika datang terus ada bekas wewangian istrinya itu pokoknya di lehernya atau di apanya. Terus dihadapi Nabi. Nabi SAW kemudian tebak, ini sepertinya kamu sudah nikah nih ya. Kok nggak bilang-bilang kamu? Kamu sudah walimahan apa belum? Belum wahai Rasulullah. Maka ketika itu Nabi SAW katakan kepada Abdurrahman, ya, Nabi SAW katakan lakukanlah walimah walau bisyatin, walaupun dengan 1 ekor kambing. Walimah itu resepsi nikah, ngundang orang makan-makan. Ingat ya, walimah itu kalau istilah wong Arab itu acara inti, makan-makan. Mukodimah, pengantar-pengantar wong bicara apa itu nggak masuk. Ya. Awal itu ada bicara ini kayak matur nuwun kayak apa kayak itu nggak masuk. Acara inti walimah itu apa? Makan-makan. Maka Nabi suruh tadi apa? Lakukanlah walimah walaupun dengan 1 ekor kambing. Ada di sini di Gunung Kidul itu cuma pesta nikah aja 1 ekor kambing keluar ada? Orang mungkin. 1 ekor kambing berapa coba? 2 juta coba. Ada yang pesta nikah 2 juta saja? Bapak-bapak? Ada nggak? Hah? Ada atau tidak? Wah, kalau jenengan bilang ada itu pemuda-pemuda itu sudah serabi meneh loh ini. Siap-siap nih kayak itu, saya sudah punya modal itu. Sulit sekali kalau zaman ini. Dulu itu cuma 1 ekor kambing sudah bisa walimah nikah. Ya, tanda sederhana. Nah, itu cerita tentang Abdurrahman bin Auf. Ada lagi keutamaan Ansor lagi yang lainnya dari Al-Barra. Baca lagi di bawahnya. Dari Al-Barra radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, tidak ada orang yang mencintai Ansor melainkan mereka orang-orang beriman, dan tidak ada yang membenci mereka melainkan orang-orang munafik. Siapa saja yang mencintai mereka, maka mereka akan dicintai Allah. Siapa saja yang membenci mereka, maka mereka akan dibenci Allah. Al-Ansar la yuhibbuhum illa mu'min. Orang yang mencintai orang Ansar itu hanya orang-orang yang beriman. Wa la yubghiduhum illa munafik. Yang membenci orang Ansar itu hanyalah orang-orang munafik. Faman ahabbahum ahabballah. Siapa yang mencintai mereka, maka mereka akan dicintai oleh Allah. Wa man abghadahum abghadahullah. Dan siapa yang membenci mereka, maka mereka akan dibenci oleh Allah. Terus satu keutamaan lagi dari Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata dari Nabi SAW bersabda, tanda iman adalah mencintai Ansor, tanda kemunafikan adalah membenci Ansor. Ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq
Bughdul Ansar. Tanda iman itu mencintai orang-orang Ansar. Tanda nifak, kemunafikan, berarti membenci orang-orang Ansar. Dan secara umum para sahabat Nabi kalau kita cintai berarti tanda iman ada pada kita. Semua sahabat ya, termasuk istri-istri Nabi. Kita mencintai mereka, kita hormati mereka, kita agungkan mereka, berarti dalam diri kita ada iman. Berarti sebaliknya, kita membenci para sahabat, termasuk sahabat Ansar, termasuk istri-istri Nabi, berarti dalam diri kita terdapat kemunafikan. Ini membedakannya cuma kayak gitu. Maka menurut prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama itu ajarkan orang muslim itu wajib mencintai para sahabat Nabi. Mereka itu dipuji, diagungkan, mereka dimuliakan. Kita banyak doakan mereka juga. Maka ketika nama para sahabat disebut, misalnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ada doa. Ketika nama Aisyah disebut, Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi dia. Ketika nama Abdullah bin Umar disebut, bapak dan anaknya, Ibnu Umar, anaknya, bapaknya, itu Umar, dua-duanya didoakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi mereka berdua. Terus yang kelima. Penerimaan kaum Ansor dan kesiapan mereka untuk membantu Rasulullah SAW. Telatnya memeluk Islam kaumnya dan anak-anak pamannya, serta dulunya merupakan orang-orang yang jauh masuk Islam adalah karena hikmah yang besar. Nah, orang-orang Ansor kan telat masuk Islam, namun ada hikmah yang besar di balik itu. Terus, Jikalau keluarganya dan kerabatnya segera beriman dengan ajaran yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh akan dikatakan bahwa mereka hanya kaum yang menginginkan kemegahan dan fanatik dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebab kenapa ini telat mereka masuk Islam? Karena kalau terlalu cepat, padahal jaraknya jauh dari Mekah ke Madinah, nanti orang-orang cuma nilai aja, itu karena memang dia itu dengan Nabi itu fanatik, itu masih keluarganya. Nah, faktor itu yang itu jadi hikmah. Terus, dengan cepat orang-orang jauh memeluk Islam dan rela memperjuangkannya serta berani memerangi orang yang menentangnya karena kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hal ini menunjukkan bahwa itu semua atas dasar kebenaran yang nyata dan keyakinan yang mendarah daging serta pertolongan dari Allah untuk menghilangkan akhlak jahiliyah yang tidak mungkin bisa dikikis kecuali yang menciptakan fitrah pertama, dan Dia yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, terus yang keenam. Pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang baiat Aqobah kedua ini, kami tidak diperintahkan untuk itu. Lam nu'mar bihadza, menunjukkan bahwa agama ini berdasarkan wahyu dan bukan didasari pemikiran dan bukan pula insting. Nah, lihat, agama ini itu berdasarkan apa? Wahyu. Karena Nabi ketika pembahasan baiat Aqobah ini, beliau pernah mengatakan lam nu'mar bihadza. Kami tidak pernah diperintahkan seperti itu. Berarti kalau diperintah baru kita kerjakan. Karena itu dari Rasul. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Rasul maka ambillah. Dan apa saja yang Rasul larang maka tinggalkanlah. Maka di sini berarti kita kalau beragama ya pakai dalil, enggak pakai logika, enggak pakai perasaan. Enggak boleh kita itu ibadah, wah saya itu enaknya kayak gini Ustadz, saya sudah tenang seperti ini. Oh lihat dulu, bukan hanya enak-enak saja. Ibadah itu harus memakai tuntunan. Coba lihat satu hadis yang ini dari Ali bin Abi Thalib untuk menandakan kita itu ikut wahyu. Hal ini juga senada seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa agama ini bukan dengan logika. Ali radhiyallahu anhu berkata, seandainya agama itu dengan logika semata, maka tentu bagian bawah khuf lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Namun sungguh aku sendiri telah melihat Rasulullah SAW mengusap bagian atas khufnya. Lihat, Ali mengatakan laukana dinu birra'yi. Ini ketika membahas mengusap sepatu.
Jadi kita dianjurkan berwudu seperti biasa. Kalau pakai sepatu, kalau pakai kaos kaki, bisa sepatu atau kaos kakinya diusap. Wudu sudah selesai ini sampai telinga, terus mau cuci kaki. Ketika itu kaos kakinya dipakai. Maka cukup kalau kaos kaki tadi sudah dipakai sebelumnya wudu dalam keadaan suci, maka tangannya cukup basah. Terus diusap bagian punggung dari kaos kaki. Kaos kakinya nggak perlu dilepas. Namun catatan, kaos kakinya harus nutupi mata kaki, baru bisa diusap. Ya, baru bisa diusap. Kalau tidak menutupi mata kaki, di bawah mata kaki kaos kakinya, maka tidak termasuk dalam bahasan kita. Nah, ketika diusap kayak tadi, sudah dianggap wudunya sah, lantas dengan kaos kaki dia pakai untuk sholat. Nah, pelajarannya dari sini, Ali katakan tadi, kan tadi diusap itu bagian punggung, padahal yang biasanya nginjak tanah yang mana yang kotor? Bawah. Namun disuruh usap bagian apa? Punggung, bagian atas. Maka Ali katakan, laukana dinu birra'yi. Andai agama ini cuma pakai logika semata, lakana asfalul khuffi aula bil mashi. Tentu kalau itu dengan logika, bagian atas sepatu, bagian atas khuf, bagian atas kaos kaki lebih pantas untuk diusap. Min a'lahu, daripada bagian atasnya. Bawah itu lebih pantas untuk diusap. Kalau pakai logika. Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khufaihi, dan aku sendiri pernah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali, mengusap bagian atasnya, bukan mengusap bagian bawah sepatu. Maka menunjukkan agama ini tidak pakai logika semata, maka disuruh belajar. Suruh belajar biar kita tunduk pada dalil. Dalil nggak diutak-atik. Ya, dalil nggak boleh diutak-atik itu. Apa adanya kita terima dalil tadi. Tinggal pemahaman. Namun kalau mengandalkan logika nggak bisa. Sudah terima aja. Oh, ini logika saya belum masuk nih, mikir dalil ini. Ya sudah, pokoknya manut saja. Oh, saya sudah terima nih. Nggak usah banyak protes. Nah, itu pelajaran kita sampai baiat Aqobah yang kedua. Insya Allah pada pertemuan pekan depan kita lanjut dengan hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Titip doa untuk saudara kita yang di Riau dan Kalimantan karena asap kabut yang pekat. Mudah-mudahan segera diangkat dari ujian yang ada, kabutnya cepat hilang dan hujan segera turun. Termasuk juga di Gunung Kidul. Namun kalau sholat istisqa, sholat minta hujan itu kalau sudah rawan saja. Kalau sekarang kan belum rawan kan, kalau di Gunung Kidul nih. Ya, air masih bisa dibeli, orang masih mampu gini, nggak ada kekeringan, nggak ada ternak yang mati, ya nggak ada yang ini kan, nggak ada korban kan. Nah, beda kalau keadaannya kayak di Riau Kalimantan, kalau ini sudah urgen sekali untuk sholat istisqa minta hujan, maka bisa ketika saat ini mereka melakukan sholat istisqa. Ustaz, lebih utama yang mana? Antara berdoa dulu atau zikir dulu sesudah sholat jika kita dalam keadaan tergesa-gesa? Zikir pakai zikir yang ringkas. Zikir yang utama ba'da sholat adalah Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, ini sudah dapat sampai sini. Nah, silakan bubar. Yang seterusnya ini untuk pelengkap saja. Namun yang Nabi SAW lakukan biasanya sampai Allahumma antas salam. Yang lainnya itu tambahan. Jadi kalau mau lakukan karena sibuk ya bisa sampai di situ. Ustadz, apakah ayat kursi itu termasuk dalam zikir pagi dan petang? Iya. Ayat kursi itu masuk zikir pagi dan petang. Ini saya sudah bahas di pelayan ya untuk ibu-ibu. Kalau ibu-ibu bisa ikuti kajiannya setiap Sabtu Kliwon, Sabtu Legi.
Iya, pengumuman untuk Ahad besok nanti ada beberapa kajian. Yang pertama nanti kajian di DS ba'da subuh sampai jam 6 sampai sarapan pagi. Terus di Tepus di Giri Panggung SMP 2 Giri Panggung kajian dari jam 7 sampai setengah 9. Terus jam 9 sampai setengah 11 nanti kajian di Karangtengah Dusun Sidorejo. Ya, terus yang terakhir kajian ba'da zuhur ya sampai jam 2 nanti di Tunggak Nongkos Manu. Ya, nanti di tempatnya Pak Satmono. Ya, bisa terbuka untuk umum, yang lain bisa turut hadir. Warga Semanu diharapkan untuk hadir karena nanti ada baksos juga untuk warga Semanu seluruhnya. Ustaz, orang utang setelah saya ikhlaskan, tapi kalau pas lagi sulit ingat uang saya pinjamkan, ya berarti belum ikhlaskan. Kok ikhlaskan kok masih mikir-mikir utangnya lagi? Kalau saya butuh saya mau minta lagi, oh berarti urung ikhlas. Sudah ikhlaskan berarti wes rampung, nggak nuntut lagi. Gitu. Wes bebas. Boleh apa tidak orang yang sedang haid atau datang bulan masuk masjid, sedangkan masjid adalah tempat suci, masuk masjid untuk ikut pengajian. Kalau secara hukum tidak ada dalil larangan ibu-ibu yang haid masuk masjid. Yang ada untuk orang yang junub. Ya. Yang dilarang itu untuk orang yang junub, illa abirus sabil, kecuali kalau cuma lewat saja. Diam di masjid nggak boleh kalau junub. Kalau wanita haid beda dengan junub. Kalau junub bisa segera mandi, junubnya hilang. Kalau haid gimana bisa hilang? Nunggu dulu sampai kapan? Sampai darahnya berhenti, selesai. Maka beda dengan junub sehingga tidak disamakan. Maka untuk ibu-ibu yang lagi mengalami haid tidak ada larangan untuk masuk masjid. Yang penting dijaga kebersihannya. Gitu aja. Ustaz, apakah hukum karma ada dalam Islam? Yang ada Allah itu katakan wala taziru waziratu wizra ukhra. Satu orang punya kesalahan, punya dosa, tidak bisa diwariskan pada yang lain. Bapaknya buat dosa, apa anak nanti ikut juga buat dosa? Belum tentu. Bapak buat dosa, apakah dosa ini diwariskan untuk anaknya? Belum tentu. Ya, jadi nggak bisa itu langsung jadi otomatis itu diwariskan, itu nggak bisa. Kalau yang dimaksudkan hukum karma kayak gini berarti tidak benar. Boleh atau tidak saat kita sholat, saat baca surat-surat itu dengan mata merem? Karena bagi saya pribadi saat baca surat dengan mata seperti itu rasanya lebih khusyuk. Sholat tidak boleh pakai perasaan. Tadi kan sudah dibilang ya, untuk ibadah nggak bisa pakai insting. Untuk ibadah nggak boleh pakai perasaan. Kalau semuanya pakai perasaan, maka orang Gunung Kidul ibadahnya beda-beda. Nanti sholatnya, tangan saya nggak sedekap, Ustaz. Kalau saya sedekap itu kayaknya nggak usuk. Ya wes, gue karep puneh, mau panjang gini boleh. Oh Ustaz, saya itu kalau turun sujud, ya, saya itu tangannya itu nanti yang ini sikut ini, nanti saya tempelkan ke tanah. Saya anggap itu lebih khusyuk. Oh nggak bisa. Kamu langgar aturan itu. Maka nggak boleh pakai perasaan. Ada anjuran saat sholat disuruh memandang tempat sujud. Lihat, matanya nggak dipejamkan itu. Disuruh lihat ke tempat sujud. Ya, maka jangan pakai perasaan. Ikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah saat baca surat-surat di saat sholat itu hanya dengan dibatin atau boleh dengan umak-umi? Minimal mulutnya itu komat kamit umak-umi. Nggak boleh cuma gini aja. Gue sholat dolin. Nggak bisa. Harus apa? Umak-umi tadi ini ada yang gerak nih. Atau suaranya itu minimal untuk dirinya sendiri itu. Itu baru benar. Hukum mufradat memisahkan, mufarodah memisahkan solat, bukan mufarodah, mufarokoh berpisah, memisahkan solat dari imam yang auratnya terbuka bagaimana dan tata caranya seperti apa? Aurat apanya dulu?
Laki-laki kalau jadi imam, laki-laki itu auratnya apa, Pak? Ngaco. Pusar sampai lutut. Berarti boleh cuma sholat pakai celana pendek aja, yang penting tutup lutut gitu. Gimana? Tidak boleh, kenapa? Tidak sopan. Walaupun itu sudah nutup aurat. Ya. Di sini butuh kesempurnaan. Karena dia kalau punya pakaian yang lebih, dia bisa nutup sampai pundak, disuruh nutup sampai pundak. Nah, sekarang imam tadi itu aurat apa yang terbuka? Aurat itu ada macam-macam. Ada aurat yang rawan. Aurat yang rawan apa ya contohnya? Sholat dia pakai celana ada resletingnya ya, kebuka. Kui rawan kui. Ya, itu rawan. Kalau kebuka, jamaah tahu, wah itu harus negur imam itu, Pak. Anunya Pak. Itu aurat rawan namanya. Namun kalau yang ke atas gini ya, misalnya di bagian sini terbuka, ini terbuka bagian pundak sini ya, itu bukan aurat rawan. Ya, itu bukan aurat rawan itu. Aurat rawannya itu antara pusar dan lutut. Ya, itu aurat rawan. Kalau ini yang kebuka sampai akhir, dia dapat istilah sholat seperti itu, baiknya sholatnya diulang. Makanya ingatkan imam. Kalau enggak niatnya mufaraqah, berpisah dari imam. Apakah ada doanya Pak Ustadz untuk menagih utang? Karena dengan cara damai tidak bisa. Datang ke rumah tidak diberi, cuma bilang sabar. Malah yang minjam ini bilang orang yang punya uang itu, Pak sabar ya. Ya memang harus sabar ya, gimana lagi? Tetap ditagih atau tidak? Tagih atau enggak? Tagih. Walaupun dijawab sabar. Sampai jenengan capek sendiri nanti. Dulu kalau dia pas pinjam ya dia nangis-nangis, sekarang jenengan gantian nagih, nangis-nangis. Resiko. Kepiye meneh coba? Gimana Pak? Iya kan? Dulu pas dia pinjam, wah menangis-nangis, aduh Pak tolong saya dibantu. Jenengan sudah keluarkan uang ini. Sekarang ketika mau nagih, jenengan yang gantian apa? Nangis. Karena ingat tolong menolong, ya sabar. Ya wes gitu aja Pak. Ustadz, sampai kapan saya harus bersabar menghadapi istri yang sulit dan belum bisa berubah? Apakah sampai meninggal? Sampai mati. Orang meninggal sampai mati. Mau sabar sampai kapan coba Pak Bu? Iya kan? Istri kan butuh perubahan di situ. Didoakan terus, dinasihati terus gitu. Sampai kapan kalau gitu? Sampai mati, masih jadi istri kok. Kalau masih jadi istri ya risikonya kayak gitu. Harus banyak-banyak sabar. Sama seperti ibu-ibu hadapi suami. Apa yang diucapkan setelah selesai sholat? Alhamdulillah, opo istighfar. Ba'da sholat itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Gimana cara membasuh tangan saat wudhu? Bolehkah secara gantian kanan dan kiri sebanyak 3 kali? Iki toh Pak, Bu. Tangan yang kanan rampungkan dulu. 1, 2, 3. Ya, kanannya rampung. Terus gantian apa? Kiri. 1, 2, 3. Orang balik-balik. Kan repot banget itu. Walaupun sah, afdolnya apa? Rampungkan kanan dulu, kemudian yang kiri. Aisyah katakan tentang wudhu Nabi SAW, bersucinya Nabi, Rasul itu yu'jibu tayammunu, senang untuk dahulukan yang kanan, fitana'ulihi, ketika pakai sendal, wa tarajulihi, ketika nyisir rambut, wa tuhurihi, ketika bersucinya. Nah, berarti wudhu masuk, dahulukan yang apa? Kanan.
wa fi sya'ni kullihi, dan setiap untuk urusan yang baik-baik. Apakah termasuk riba jika menyimpan uang di bank karena ada pertambahan bunga, bunganya nggak diambil? Kalau mau diambil nggak dimanfaatkan pribadi, nggak boleh untuk bangun masjid, salurkan untuk kepentingan sosial, bisa nyaur utang orang yang susah atau untuk bangun fasilitas sosial. Kalau saya menyimpan uang di bank namun tidak mengambil bunga, apakah masih termasuk riba? Bunganya diambil, jangan disimpan di situ, kemudian salurkan untuk kepentingan sosial. Ustadz, saya pelajar SMA dan belum punya SIM. Saya ingin rutin ikut kajian sunnah, mengingat banyaknya keutamaan hadiri majelis ilmu. Apakah ilmu yang saya peroleh tidak berkah karena saya berangkat menggunakan motor sendiri, tidak ada yang mengantar? Suruh pakai SIM dulu, buat SIM baru numpak motor. Kalau enggak bonceng sama orang lain. Gitu ya. Ya, karena pakai kendaraan harus punya apa? SIM. Boleh sogok atau tidak? Enggak boleh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang menyogok dan orang yang disogok. Ya, kalau belum punya, pokoknya belum boleh bawa. Gitu aturannya. Coba tanya dengan Pak Polisi, sama dengan saya. Apakah ada doanya Pak Ustadz untuk nagih utang? Tadi sudah, maaf kelewat. Bolehkah meminjam uang di bank untuk kegiatan usaha? Banyak-banyak sabar, gak usah pinjam-pinjam uang lagi seperti itu. Bolehkah puasa Senin dan Kamis untuk membayar utang puasa Ramadan? Boleh, namun niatannya nyaur utang puasa, bukan puasa sunnah. Gak bisa digabung ya. Niat pokoknya tetap nyaur utang, namun lakukan pada hari Senin atau lakukan pada hari Kamis. Bagaimana pendapat Ustadz tentang pengobatan? Ini disebut nama ini yang viral di medsos. Saya nggak tahu nih si pengobatan bu siapa ini, belum tak cek. Bagaimana terlanjur menghutangi, akan tapi setiap ditagih nggak memberi, padahal si pengutang orang yang mampu. Bahkan ketika kami menanyakan utangnya, beliau terangan-angan mau dipakai sangu umroh. Ditagih nggak mau nyaur, malah mau dipakai apa? Umroh. Berarti orang yang lari dari utang nanti pada hari kiamat dikumpulkan oleh Allah dengan para perampok. Wes kapok. Terakhir, Ustadz, tadi disebutkan kalau membebaskan utang dosanya diampuni. Apakah besarnya nominal uang utang mempengaruhi besarnya dosa yang dihapus? Mudah-mudahan. Minjamkan uang 1M, ora disaur, mudah-mudahan dosanya banyak dimaafkan, diampuni. Kalau utangnya cuma 100.000, ya juga mudah-mudahan dimaafkan, diampuni gitu. Namun makin besar berarti kan makin berat. Makin berat berarti utangnya akan membuat dosa-dosanya makin banyak dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita bahas untuk kesempatan malam ini. Kami ingatkan nanti malam Kamis ada kajian akbar di DS dengan pengisi Ustadz Subhan Bawazir. Ya, nanti bisa hadir seperti biasa ba'da ngisa sampai jam 9 malam. Kemudian malam Sabtu depan tetap ada seperti biasa, dan kajian Ahad tadi ada beberapa tempat, silahkan untuk dihadiri. Demikian kita cukupkan, mudah-mudahan Allah paringi panjang umur, keberkahan rezeki, Allah juga jauhkan kita dari utang-utang yang berat, diberikan terus sehat, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang memberatkan, dan Allah terus memberikan kita istiqomah lan husnul khotimah. Kita tutup kalian doa kafaratul majlis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.